Ya bener, silangan. Kita ngalah silang sama kereta api ini. Tidak sesuai harapan sama sekali. Tapi momen bagus bagus bagus. Serayu malam. Kayaknya yang ke arah barat pada kejar tayang semua deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rabu 3 Mei 2023. Hari ini, malam ini trip ke arah timur. Sekarang jam 17.55. Jadwal maghrib 17.45 dan keberangkatan 18.40. Tumben sepi Bandung. Yang jelas karena ada waktu cukup, kita sholat terlebih dahulu aja ke sana. Sholat jamaah maghrib dan isya. Let's go. Belakang jalur. Terima kasih. Wah, bener coy. 1399 yang kecelakaan nabrak truk pengangkut pakan di Jawa Timur itu. Belas 47 Sidotopo Exe 1 nomor 1 depan, Exe 2 1848 Sidotopo nomor 1 depan. Jadi ini stamp formasinya satu lokomotif CC206 di depan, 4 eksekutif, 1 kereta makan, 4 eksekutif belakangnya lagi, dan kereta pembangkit paling ujung belakang. 1843 Sidotopo. Oke, puas foto-foto, kita jalan lagi ke belakang. Tempat dudukku X8 2A.
Oh, spor simpannya di jalur 7, bekas rangkaian KA Motis. Ini yang kereta makannya KMP3 yang letaknya di tengah antara ekonomi 2 sama ekonomi 3. Soalnya ada 2 trainset, yang satunya yang pakai MP2, kereta makannya pakai MP2. Itu kereta makannya letaknya di antara bagasi sama sama ekonomi 1 atau ekonomi 1 betul. Atau ekonomi 4. Lanjut ke belakang 18149 Sidotopo. Eksabab 4. Nomor 1 depan. Trali gratis untuk angkut barang, bagasi penumpang. M11807 Sidotopo. Kereta makan. Apel sebelum keberangkatan. Das sat. X5 1846 Sidotopo. Nomor 1 di depan karena 13 di belakang, toiletnya itu pasti di belakang. Taunya dari mana? Toilet itu jendelanya kotak ini. Kalau ada toilet berarti 13 di belakang untuk rangkaian jenisnya yang warnanya kayak kaleng baja stainless steel ini. Sepasang. Toilet pria di kiri, toilet wanita di kanan. Itu udah pasti. Kalau stainless steel itu pasti toiletnya sepasang di belakang dan dipisah. Tapi sama-sama toilet. Duduk. Aduh, tersandung. Harus aku jelasin kah fasilitasnya? Toilet duduk, jet shower, pegangan tangan, tumble flush, wastafel, tempat sampah, tisu, sabun cuci, cermin, jendela, lampu penerangan, ventilasi udara, sama harusnya ada pewangi ruangannya. Oke, ini ada gantungan juga, pewangi ruangan. Tuh. Yang wanita fasilitasnya juga sama persis. Tinggi banget. Action 6, toilet di depan, berarti 13 di depan. K1 1872. Tempat dudukku X8 nomor 2A. Milihnya random sih, semoga aja dapatnya nomor 13 di depan, biar nomor 2 agak belakang lah. X7 13 depan. 1832 Sidotopo. X8, aduh, nomor 1 di depan. Nomor 1 di depan. Belum beruntung. Tempat dudukku ada di sana, yang ujung belakang sana, yang depan sana, yang ujung kanan sana. Bukan, sini deng, sini deng, salah. Yang ini. Tempat dudukku yang ini. Agak depan sih, tapi ya udahlah. (1839) Sidotopo. Terus paling ujung belakang pasti ada pembangkit. Pembangkit itu kalau nggak ujung depan ya ujung belakang. Kalau nggak di situ ya bareng sama kereta makan. Tapi kalau stainless steel dipisah sih antara kereta makan sama pembangkit. Sayangnya nggak bisa lihat serinya ya, P berapa, panel 18 atau 19 sama berapa, tipe mana. Bentar lah, ada kucing.
Ini tadi rangkaian Motis Selatan yang standby di jalur 7. Sayangnya hari ini keberangkatan dinasan terakhir. Berarti habis ini besok ada nggak ya? Kayaknya masih ada lagi deh besok hari terakhir. Berarti besok dinasan terakhir dari dari si rangkaian ini. Dia disimpannya di stasiun Bandung jalur 7. Keberangkatannya di Kircon jam 16.50. Dia baru dilansir dari sini ke stasiun Kircon yang ada di sana tuh sekitar jam 16.00 dari sini. Sampai sana 16:05 atau 10 menit lah segitu. Ada pesawat mau landing di Halim apa sih bandara sini namanya? Hussein Sastra Negara. Ya Allah, sampai lupa. Oh iya, soal tarif, aku dapat tiket kereta api ini tuh di tarif promo Ramadan Festif yang berlaku hanya untuk arah kontraflow aja. Kalau arus balik itu kebanyakan orang dari timur ke barat, yang di promo itu perjalanan yang dari barat ke timur. Biasa biar tiketnya cepat habis. Ada dua macam tarif yang kena promo, yaitu tarif promo biasa itu 250.000, subkelas tarifnya XA, dan promo yang flash sale 100.000 rupiah, subkelas tarifnya XB. Aku dapat yang 100.000 rupiah itu, subkelas tarifnya XB. Itu rebutan jam 1 siang sampai jam 2 siang kalau nggak salah kemarin tuh, dan jatahnya cuma dikit. Oke, kita masuk aja lah, males nih yang muat di luar. Oke teman-teman, sekarang aku ada di eksekutif 8. Nomor tempat duduk 2A. Fasilitas sama ya secara umum kayak yang eksekutif lainnya. Kita paling belakang om. Makan di sana apa mau ke sini? Di sana. Di sana om, biar masih bisa milih menunya benernya. Kamu mau di sini, kamu di sana. Ayo, Di sana, ke sana aja yuk. Menunya masih banyak. Udah makan gitu. gendong nanti kan pakai digendong kemarin. Udah. Tuh. Udah aku habis Ya dirayain. cuma mau ngecapek digendong gitu turun deh gitu. Dirayain mah. Udah makan mau diantar. Iya kan? Jalan.
kereta api Turangga sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung dan tidak akan berhenti di stasiun Kiara Condong karena hanya berhenti di beberapa stasiun besar saja seperti yang tertera ada di depan sana itu. Berhentinya hanya di stasiun Cipende, Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan terakhir Surabaya Gubeng. Hampir sebagian besar itu stasiun besar, stasiun di daerah kota. Yang kabupaten cuma berapa paling. Tempat duduk di sampingku ini, pas aku tadi ngecek di aplikasi KAI Akses di sistem tiketing online. Sistem tiketing online itu kan hanya dibuka maksimal hingga 1 jam sebelum kereta api berangkat. Kalau kereta api ini berangkat pukul 18.40, berarti sistem tiketing online via aplikasi KAI Akses ditutup pada pukul 17.40. Nah, sekitar 10 menit sebelum itu, sekitar 17.33, aku sempat iseng ngecek rute Bandung sampai Surabaya Gubeng eksekutif 8 nomor 2B itu kosong. Semoga saja ya, insya Allah. Apalagi setelah ini kan kereta api ini jalannya kan sekarang ini jam 7 malam, nanti sampai sana jam 4 pagi. Sepanjang perjalanan itu kan jam malam sampai tengah malam. Semoga saja kursi sebelah ini nggak diisi oleh penumpang yang keberangkatannya di tengah-tengah sono. Dan ya sebagai pemperjelas saja, 18.40 kan berangkat dari sini, berarti sistem tiketing online itu baru tutup pukul 17.40 untuk keberangkatan Bandung, bukan untuk keberangkatan yang setelahnya. Berarti yang Cipende masih bisa beli tiket, yang Tasik masih bisa beli tiket, seterusnya kayak gitu. Jadi kamu ngecek sebelum berangkat itu bukan berarti sebelahmu ini bakal 100% kosong. Siapa tahu dia beli dadakan. Dan sebaliknya, kalau ini isi, belum tentu dia isinya dari Bandung. Siapa tahu hanya isi rute pendek seperti Jogja Madiun kayak gitu. Ya, itu untuk memperjelas saja ya. Faktornya banyak. Selain faktor itu juga ada juga mungkin ini terisi tapi orangnya nggak ada sama sekali, berarti antara tempat duduk tersebut di sistem itu diblok biar nggak dipesan. Misalnya diblok karena itu khusus untuk petugas KAI yang luar dinas, atau diblok karena aslinya itu sudah dipesan tapi orangnya ketinggalan, amit-amit lah ketinggalan kereta api kayak gitu. Kan sama-sama udah dipesan hitungannya. Jangan berharap itu menjadi patokan di sepanjang perjalanan. Itu hanya real time saja, di saat itu aja. Update-nya ke depan seperti apa ya nanti lihat aja. Jadi update aja secara berkala. Misalnya tadi aku ngecek yang Bandung ke Surabaya, kamu mau ngecek lagi setelah ini kan udah nggak bisa untuk Bandung Surabaya. Ngecek aja rute lain kan, misalnya Cipende Surabaya, Tasik Surabaya kayak gitu. Di mana tiketnya masih dibuka, di situ kamu bisa ngecek gitu. Temu lokal Bandung Raya. Ini stasiun Kiara Condong. Dan kita bersama dengan Argo Wilis tidak punya pemberhentian di stasiun Kiara Condong. Cek aja di situ ya. Jurusan itu juga ada yang Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Selamat datang dalam perjalanan kereta api Turangga dengan nomor perjalanan KA80 dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng, yang nantinya dijadwalkan tiba di stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 04.58 menit. Kereta api Turangga nantinya akan menempuh jarak kurang lebih 696 km selama 10 jam 18 menit. Dan kami informasikan untuk bepergian kereta api Turangga, dan ia akan berhenti di stasiun Cipende, Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang,
Mojokerto dan terakhir di stasiun Surabaya Gubeng. Perkenalkan, saya Suryanto sebagai kondektur yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Jika Anda membutuhkan bantuan, informasi, kritik, saran, keluhan seputar perjalanan di atas kereta api, Anda dapat menghubungi saya secara langsung atau melalui nomor telepon di 085 806 851 510 sesuai dengan papan nama kondektur yang tertera di ujung depan tiap-tiap kereta. Kami informasikan kepada seluruh pelanggan dalam perjalanan, pelanggan diwajibkan menggunakan masker serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kami informasikan pula untuk tidak merokok selama dalam perjalanan, baik di toilet, bordes, ataupun di persambungan. Karena perjalanan kereta api bebas dari asap rokok, bagi pelanggan yang kedapatan merokok akan diturunkan pada kesempatan pertama kereta api berhenti. Dan kami mengimbau untuk menjaga dan mengawasi barang bawaan Anda masing-masing. Kehilangan, kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Selamat menikmati perjalanan Anda menggunakan kereta api. Selamat malam. Oke, aku lanjutin lagi soal fasilitas. Aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu fasilitas untuk penumpang di sekitar tempat duduk. Kita dapat kursi warna biru yang cukup tebal. Cukup empuk juga. Ini buatan dari IMS, Inka Multi Solusi. Mirip-mirip kayak kursi buatan Aldila kalau di bis. Normalnya kursinya dua-dua kayak gini, tapi ada single seat di nomor 1C sama 13B. Kan ada kantong untuk naruh barang sama kresek plastik untuk naruh sampah. Nanti kalau ada sampah masukin di plastik ini dulu, terus nanti bisa ditaruh di gantungan yang ada di atas. Jendela dan tirai, lampu baca, kompartemen kecil untuk naruh barang, botol minuman juga bisa. Colokan listrik bisa untuk naruh laptop, tablet, HP sama tablet. Asal jangan power bank. Tempat duduk segini, legroomnya luas. Ini aku naruh tas saja di depan masih bisa loh harusnya. Nah, ini kalau misalkan aku bawa laptop mau kerja, tinggal narik barangnya di sini gampang, masih bisa buat ditaruh sini. Ada leg restnya juga. Leg restnya ini 3 step ya. 1 yang posisi seperti ini, 2, dan 1 lagi itu bisa dikebawahin. Nah, terus di sini ada armrest yang bisa diangkat. Ini dipakai untuk bersama, baik penumpang sini maupun sebelahnya. Ada juga meja makan di bawah armrest. Pegangannya di sini ya, kalau mau narik si meja makan dari armrestnya. Pegangannya di sini.
ada tuas reclining juga untuk merebahkan si kursi. Pencet tuasnya, dorong badan ke belakang biar kursi terdorong agar merebah. Kalau ini udah dilepas, dia ngunci. Tuh. Kalau mau balikin tinggal tekan tuasnya aja. Dia akan kembali dengan sendirinya. Oke. Main lagi. Selamat malam. Selamat datang tamu istimewa. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia. Dan selamat datang di kereta api Turangga yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dalam perjalanan kali ini, untuk kenyamanan Anda, kami menyediakan berbagai pilihan menu makanan, minuman, dan snack cemilan yang dapat Anda pesan melalui show restorasi yang bertugas atau dapat langsung menjadi kereta makan. Posisi kereta makan terletak di antara rangkaian eksekutif 4 dan rangkaian eksekutif 5. Menu makanan yang tersedia adalah nasi goreng Parahyangan, nasi sambal goreng daging, nasi tutuk oncom, nasi ayam goreng, nasi rames, dan menu makanan lainnya. Untuk kemudahan bertransaksi, tersedia pembayaran secara non tunai atau plus menggunakan kris dari berbagai bank, atau dapat juga dengan menggunakan uang elektronik awal lainnya. Perlu kami ingatkan, mohon untuk selalu berhati-hati ketika membawa minuman panas dari kereta makan menuju tempat duduk Anda pada saat kereta api berjalan. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama kereta api Turangga. Saatnya kuliner kereta. Terima kasih. Perbedaannya dalam satu kereta, maksudnya dalam satu unit kereta kayak gini, itu ada yang kursi berdua, secara umum kebanyakan kursi berdua, sama ada yang single seat. Single seat itu cuma ada di nomor 1C dan 13B. Perbedaan pertama itu. Perbedaan kedua, kalau di baris 1 dan 13 itu jendelanya lebih gelap dan nggak dapat tirai karena merupakan jendela darurat, jendela emergensi. Sini dan sini. Perbedaan yang ketiga, kalau di kereta eksekutif itu memang kursinya semuanya hadap depan. Hadapnya memang depan semua, tapi kamu nggak bisa mastiin nomor 1 itu di depan atau di paling belakang, dan nomor 13 itu apakah sesuai dengan sebaliknya. Bisa jadi nomor 13 itu di paling belakang, bisa jadi nomor 13 itu di paling depan, nomor 1 di paling belakang. Kenapa aku bilang ada perbedaan di situ? Karena kadang ada yang kayak nasibnya ini, nomor 1 ini dia karena dia baris paling depan, dia nggak dapat leg rest yang kayak gini tuh nggak dapat, dia kosong kan itu. Nah, kalau ini kursinya dibalik, diputar arahnya ke sono, misalkan kereta apinya perjalanan ke arah sono, itu mah dia dapat leg rest dari yang kursi sebelah ini, karena ini juga kursinya kan diputar madep sono. Leg restnya ini bisa dipakai buat yang ini, jadi ada untung ruginya buat dapat baris ujung depan, baik dari sisi jendela maupun dari sisi leg rest, kayak gitu. Perbedaan yang ketiga. Perbedaan satu lagi itu, ini kan stainless steel angkatan 2018 sama 2019 itu sama. Nanti kalau dapat yang rangkaiannya mild steel, terutama yang new image angkatan 2016, 2017, si single seat ini malah jadi, si single seat atau baris terdepan ini malah jadi penjaga pintu, karena posisi pintu nggak di sini, posisi pintu tuh malah geser sedikit ke sini, makanya bisa dibaratkan udah dapat tembok ratapan, jaga pintu pula. Itu bedanya 4 hal mengenai kursi, fasilitas kursi di kereta eksekutif. Sisanya semua fasilitas dapat. Oh ya, sama satu lagi, nggak dapat kantong kresek plastik.
Ya. Oke, makasih. Terus fasilitas macam yang kedua, kalau tadi kan fasilitas pertama itu fasilitas di sekitar tempat duduk. Fasilitas yang kedua yaitu fasilitas on board. On board itu artinya fasilitas itu bukan didapatnya ketika kita nyampe di keretanya langsung duduk, itu bukan, tapi fasilitasnya itu baru datang setelahnya, dikasihnya itu setelahnya. Nah, fasilitas onboardnya apa aja kalau di kereta di kelas eksekutif? Cuma ini, selimut. Malam. Selimut ini hanya ada pada perjalanan malam. Kalau siang harus minta, nggak dikasih langsung. Tapi kalau malam mau perjalanan kamu pendek banget seperti rute Solo Jogja, tetap dapat. Dan ini masih segelan, habis di laundry kali. Dan ini tuh hanya dipinjemin, bukan dibawa pulang gitu. Dulu tuh sempat ada fasilitas bantal, tapi sekarang jadi fasilitas sewa. Sudah nggak gratis lagi, harus nyewa. Kalau aku ya, misalkan ini posisi nggak dingin-dingin banget, sekarang suhu kabin berapa sih? 24 derajat Celcius. Misalkan ini nggak dingin-dingin banget, aku mending pakai jaket buat tutupin ini. Ini aku pakai sebagai bantal gitu, atau sandaran punggung lah paling. Tapi kalau misalkan dingin banget, ya udah, ini aku buka buat jadiin selimut, nggak usah pakai sandaran punggung atau bantal. Kalau bantal itu harus minta sewa pula, bayar 10.000 kalau nggak salah gitu. Soal fasilitas yang ketiga, macam yang ketiga, tadi fasilitas tempat duduk, fasilitas on board, yang ketiga adalah fasilitas di keretanya. Kereta ini, kereta eksekutif ini maksudnya, kereta eksekutif stainless steel angkatan 2018. Minimal tuh paling enggak fasilitas yang bisa aku sebutin di sini tuh adalah ada yang namanya CCTV itu buat keamanan, petunjuk papan petunjuk segini banyaknya tuh, nomor rangkaiannya, call center, nama kondektur, papan rute. Terus ada juga si entertainment system kayak gini tuh ada di sini sama di belakang. Tapi ini kan gak ada suaranya. Kalau mau dengerin suaranya ini harus bawa audio earphone audio jack 3,5 mm yang dipasangnya di sini. Kalau mau denger yang ini, kalau enggak sih ya nggak apa-apa. Ini pun juga nggak terlalu penting. Ada penunjuk jalur darurat, penunjuk toilet di belakang sana, ya gitulah. Semua papan petunjuk banyak di sini. Terus nomor tempat duduk juga di atas lengkap. Hand sanitizer buat protokol kesehatan. Ada pengikat kursi roda, hanya ada di ujung sini maupun ujung sebaliknya sana. Ada palu pemecah kaca sama rem darurat. Di sana juga ada apar. Oh, sama ini lampu penerangan dua di atas sini yang putih, sama ambient lamp yang warnanya agak kecoklatan di bawah kompartemen. Mode normalnya ya, penerangan normal secara keseluruhan dinyalain. Kalau mode malam nanti lampu tengah dimatiin, nyisain ambient lamp, sama paling cuma 3 titik lampu warna putih ini. Jadi ini tuh mati tapi menyisakan 3. Kalau ini masih dibiarin nyala gitu. Ntar mode malamnya kita liatin dah. Satu lagi fasilitas di dekat tempat duduk tuh adalah kompartemen penaruh bagasi.
letaknya di atas kayak gini. Semua tempat duduk dapat kalau di kereta stainless steel. Oke. Semua fasilitas lengkap, kita enjoy perjalanan aja deh. Kebetulan nggak bawa tiket fisik. Tiket fisik ntar aja lah, pas di Cipende ngeprint masih bisa kok. Jadi nggak ada foto kayak gini dulu lah. Oh iya, kalau misalkan ada yang nanya bagaimana cara muter tempat duduk ini supaya hadapnya menjadi hadap arah sebaliknya, kuncinya ada di bawah tempat duduknya. Ini ada tuas yang bisa diinjak. Nah, tuas seperti ini. Itu kalau teman-teman injak, posisi tuasnya udah di bawah, terus kursinya teman-teman puternya tuh ke arah sono, putar ke arah jendela, nanti bisa untuk memutar arah hadap tempat duduknya. Tapi hanya bisa 2 mode ke arah hadap sana dan ke arah hadap sana. Nggak bisa ke arah hadap sana, karena kalau ke arah hadap sana itu posisi tuasnya belum mengunci. Kalau mau yang posisi tuasnya ngunci harus hadap sana atau hadap sana gitu. Jadi jangan heran ya bagaimana cara kereta api itu tempat duduknya yang kelas eksekutif selalu menghadap ke depan, dan sekaligus menjadi alasan kenapa nomor 1 itu tidak selalu di depan dan nomor 13 itu tidak selalu di barisan paling belakang, karena yang diputar adalah arah hadap tempat duduknya, bukan arah hadap keretanya itu. Tadi juga sebagai bukti ada beberapa kereta eksekutif di depan yang nomor 13 di depan kan. Nomor barisnya tidak semuanya sama di EXO 1 sampai 8. Teracak, terbolak-balik gitu kan. Ada yang 13 di depan, ada yang 1 di depan. Ada yang toiletnya di depan, ada yang toiletnya di belakang. Gitu. Sendok garpu sama
8 menit. Hujan. Turun dulu. Cipede hujan. Serayu ya ini. Serayu berangkat. Kita tadi datang ke Cipende terlambat 8 menit. Kayaknya nunggu Serayu ini deh. Buat aman jalurnya. Oh, Pasundan tambahan Serayu. Pasundan tambahan. Ini ada kereta api Pasundan tambahan ternyata. Berarti Pasundan tambahannya kayaknya telat. Soalnya biasanya tuh yang silang di sini tuh Motis Selatan sama Pasundan tambahan, bukan kita sama Pasundan tambahan. Akhirnya berangkat juga. Seri pembangkit yang digunakan kali ini P01904 dari Sidotopo. Stasiun Cipende. Kok sekarang ada tombuan ini sih nutupin tulisannya. Sekarang ke gedung stasiun untuk cetak tiket fisik dulu lah. Buru-buru soalnya keretanya habis telat tadi. Semoga keburu. Oh, udah check in, berarti udah gak bisa. Ayo. Ini hitungannya tepat waktu atau telat? Telat 28 masih. 28 kan harusnya kan 20 ya. Ya. Sentra jajanan, yang satu di tempat gerbang sini, yang satunya di gerbang pintu keluar lewatnya sana, sama ada yang di depan stasiun juga. Boleh kalau keluar stasiun kalau cuma mau jajan Mohon doang. perhatian untuk jalur 2, mohon perhatian jalur 2. Selesai memeriksa di jalur 2, kereta api Turangga, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng, siap untuk diberangkatkan. Kepada para penumpang Naik, di Turangga, lari. terima kasih berada di bawah untuk segera naik kembali. Kepada petugas yang memeriksa hadir di jalur 2. Selamat malam, selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Please. Oke, 20.42 diberangkatkan dari stasiun Cipende. Telat 12 menitan ada sini. Seharusnya kita tidak silangan dengan Pasundan tambahan di sini ya. Aku malah mikirnya tadi kayaknya Serayu. Tadi itu Pasundan tambahan ternyata mengalami selip, makanya bisa telat. Harusnya tuh Pasundan tambahan kalau posisinya di sini dia silangannya sama Motis. Motis itu sebelum Malabar, berarti depan Motis ada Malabar, ada kita, baru kita. Motis, Malabar, baru kita. Tapi malah Motisnya sampai sininya pas
ketemu kita. Berarti dia yang telatnya parah. Itu. Hari ini salah spek, harusnya nggak pakai sendal ya. Sendalnya tadi licin banget sumpah. Terus tadi sampai basah-basahan, hujan-hujanan, ternyata nggak bisa ngeprint tiketnya karena posisinya udah check in, udah boarding dengan face recognition boarding gate yang ada di stasiun Bandung. Kalau mau bukti tiket fisiknya lagi, bisa caranya ke loket atau customer service buat minta cetakin. Buat biasanya tuh dipakai buat reimburse ke perusahaan gitu, atau minta uang kembali dari perusahaan kalau misalkan butuh, atau bukti cuti atau apapun itu. Bismillah, nggak dimarahi. Wow, kita BLB di stasiun Ciawi. Tumben. Apakah silangan? Ada yang lagi nongki-nongki. Ya bener, silangan. Kita ngalah silang sama kereta api ini. Tidak sesuai harapan sama sekali. Tapi mau nih, bagus. Rayu malam. Kayaknya yang ke arah barat pada kejar tayang semua dah. 2109 diberangkatkan dari stasiun Ciawi. Udah mulai di set ke mode malam. Ada beberapa lampu pusat yang dimatiin. Kedatangan kereta api. Yang gede mau gede-gede aja. Jadi sekalian yang boleh sabungkus ya. Beli sabungkus isi 5. Kemarin sih bisa jangan ngecer 2.
22 lebih 9 atau lebih 8 ya tadi ya. Udah tiba di stasiun Banjar. Yang di atas itu, yang jembatan itu adalah jalan utama ke arah Pangandaran, yang menghubungkan Banjar ke Pangandaran. Sepi habis ini kita balik ke kabin penumpang, langsung tidur aja dah. Aku kebangun karena kereta apinya berhenti tidak di tempat yang semestinya. Wow, stasiun Kawunganten. Ada apa gerangan? Ngalah silang lagi kah? Merah. Belum ada tanda-tanda yang mau datang siapa. Oh itu. Lodaya kah?
Stasiun Kroya. Terlambat 23 menit, harusnya 23.00 di sini. Sekarang 23.23. 23.25 sih. Langsung berangkat. Belakang tuh Singasari. Kita nggak papasan sama Baturaden, kayaknya Baturaden udah di depan deh tadi. Entah di Lebeng atau di Sikambuh. Tapi yang jelas di Mawas kosong. Langsung sat 4 menit doang, 23.23 sampai 23.27. Cuma buat cek rangkaian, isi air rangkaian buat para petugasnya. Salut dah kalau bisa pada cepat gercep kayak gini. Lagi nasib sih ini. Banyak yang telat. Tadi kabarnya Pak Sundan tambahan itu selip di Cirahayu atau Ciawi ya. Terus pinjem lokonya Motis, makanya telat. Dan ini kereta api Singasari, keberangkatannya nunggu kita. Kita harus maju satu petak ke depan, baru si Singasari ini baru bisa berangkat. Dia pasti kedampak telat sih.
Masjid Raya selesai. Oke, sekarang jam 4.40. Lampu kabin udah dinyalain dan bentar lagi selimutnya akan dibalikin, jadi lepas aja. Ya, alhamdulillah tempat duduk sebelah kosong sepanjang perjalanan, jadi leluasa lah. Dan kita udah lepas dari Mojokerto, udah tinggal nunggu masuk ke Surabaya Gubeng, entah nanti tepat waktu atau telat. Ya. Selamat pagi pelanggan kereta api yang kami hormati. Sesaat lagi perjalanan kereta api Turangga akan segera tiba di stasiun tujuan akhir Surabaya Gubeng. Bagi pelanggan yang mengakhiri perjalanan di stasiun tujuan akhir Surabaya Gubeng, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada tinggal atau tergantungan. Kami informasikan bagi pelanggan yang berada di eksekutif 1 demi keselamatan dan kemudahan saat turun di stasiun Surabaya Gubeng, kami himbau untuk bergeser ke belakang ke kereta eksekutif 2 atau eksekutif 3. Untuk akses pintu keluar stasiun Surabaya Gubeng baru berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Untuk akses pintu keluar stasiun Surabaya Gubeng lama berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Terima kasih atas perhatian yang telah menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Sesaat lagi perjalanan kereta api Turangga akan segera tiba di stasiun tujuan akhir Surabaya Gubeng. .04 ke depan 5:05, telat 7 menit.
okupansinya bagus juga Turangga. Karena terbit matahari jam 5:28, sekarang jam 5:06. Kita sholat subuh dulu aja di musola. Yang di sini rame penumpang Probowangi semua ternyata. Okupansi ke Banyuwangi ternyata rame. Wow kan. Langsung idel jadi kereta api Arjuna. Ya. Para petugas sudah siap-siap persiapan rangkaian. Welcome to Surabaya. Ya buru keluar. Saat subuh dulu, saat subuh 5:20, masih 8 menit. Musola mana ya?
Oke, udah lihat Arjuna berangkat, udah sholat subuh, udah istirahat agak lama sambil nunggu hujan. Waktunya aku menuju ke tujuanku di Surabaya. Tripnya aku potong sampai sini. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada pendapat yang mau disampaikan bisa langsung komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai berjumpa kembali. Aku ucapkan dari stasiun Surabaya Gubeng.